Ketika Allah memproses kemakrifatan jenengan, pertama itu ini sudah sampai pada kembali loh, sudah kembali pada Allah loh ya, bukan proses mulai awal mboten. Jenengan sudah detik-detik menjadi kekasih Allah, sudah detik-detik di makrifat Allah. Itu pertama disebut musyahadatul fana. Artinya kemakrifatan jenengan kali kula datang Allah ini 24 jam itu terkadang, nggak terkadang. Ya wis mesti, iki proses. Isih klebon iman selain Allah. Suatu saat, entah di waktu apa, istilah kita masih kecolongan. Ini memang proses kekasih Allah di awal itu di situ. Kasih Allah di awal. 24 jam kita belum penuh. Yang wujud hanya Allah belum penuh. Dan ini sudah menjadi aturan Allah. Istilah bahasa kita jatuh bangun. Jatuh bangun. Makanya dalam surat Al-Ahzab Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tentang masalah zikir perbanyak. Zikir apa sih? Nyambung ke ruh terhadap Allah kelawan rasa. Nyambung ke ruh datang Allah di setiap aspek dengan iman. Iman yang mana? Yang ihsan. Ini. La af'al, tidak ada yang melakukan illallah kecuali hanya Allah. La sifatan, tidak ada yang bersifat kecuali sifatnya Allah. Begitu seterusnya. Loh, berarti 24 jam itu terkadang kita itu suatu saat terkontaminasi dengan iman selain Allah. Berarti inilah proses perjalanan kita itu tidak mulus. Setiap saat itu diintimidasi oleh nafsu. Mungkin jawabannya ada di surat Ibrahim ayat 3. 3 hal. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Kekasih Allah itu ya, setiap saat dan waktu namanya nafsu itu membikin bagaimana ruhaniyah jenengan ini bersukaria kepada selain Allah. Di situ dikatakan yastakhibunal hayatat dunya. Hayatat itu adalah kesenangan, kehidupan ad-dunya yang sifatnya selain Allah. Kita enggak bicara masalah golongan golongan syariat atau enggak. Kita bicara golongan mereka-mereka yang sudah yastami'unal qaula, sudah berlaku hukum hakikat setiap saat dan waktu. Loh, itu diintimidasi. Bagaimana caranya si ruhaniyah itu menyukai, menghadap, bersayang terhadap selain Allah. Sampeyan titeni, kalau kita sudah masuk dalam perangkap itu, terusnya ayat apa? Alal akhirah. Mesti kita lalai pada Allah. Bahasa syariat alal akhirah,
kita akan lalai dengan kehidupan yang abadi, akhirat, ruhania. Tapi jenengan-jenengan iki ruhaniae walaupun dipasrah, diintimidasi oleh nafsu kejelungup, mesti Allah tulungi. Mesti. Buktinya jenengan bisa kembali lagi. Setelah kejadian selesai, hati baru kembali kepada Allah. Iya, semuanya itu Allah. Ini dalam hati. Itu bentuk Allah menolongi jenengan. Karena jenengan kekasihnya. Mengapa jenengan kekasihnya? Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 31. Itu Allah katakan gini. Siapa sih kekasih Allah itu? Siapa sih orang-orang yang dicintai Allah itu? Apakah orang itu hafal Quran? Alim ilmu fikih, alim ilmu hadis, apakah mereka alim ilmu balaghah, mantik? Kalau dijawab dalam surat Ali Imran ayat 31 hanya begini. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau jenengan kalih kula ini ingin cintanya diterima oleh Allah, lamaran ini diterima, ya, dan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, fattabi'uni, ikuti saya. Benar, ini Al-Quran. Kalimat fattabi'uni mutakalimnya kembali kepada Rasulullah. Cara Muhammad asli nih, bukan Muhammad makhluk nantinya. Kalau sudah sampai pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syariate Rasulullah Muhammad. Makanya ada syahadat Rasul Muhammad, syahadat ruh. Mutakalimnya kembali kepada pada Allah. Dan ini tidak dibahas. Yang dibahas itu kembali ingsunnya Muhammad. Artinya apa? Sudah benar. Itu proses orang-orang syariat menuju hakikat makrifat. Ikuti ajaranku. Loh, niki. Ajaran Rasulullah yang diteruskan oleh tabi'in as-solihin ila yaumil qiyamah itu yang bagaimana? Bukan kulit tok, Pak. Saya katakan syariat kulit iku kanggo benahi hubungan sesama manusia. Hakikat isi hubungane hablum minallah, ruh langsung pada Allah. Enggak kate, tidak memakai makhluk-makhluk, enggak, langsung hablum minallah, hubungan langsung pada Allah ruhaniah ini. Lewat mana? Lewat ihsan, rasa tadi. Makanya ngaji noto rasa ini sangat benar sekali. Inilah ngaji nih para wali dulu, kekasih Allah. Diteruskan sekarang. Yang berbasis Jawa itu tadi bahasane noto rasa. Yang berbasis, mohon maaf, Quran, tauhid, ya niki. Nggak ada bedanya. Rasa itu pengambilannya dari tauhid, itu dari Islam sejati, Islam yang sebenarnya Islam. Berhubung umat manusia hanya memahami syariat saja, makanya tidak diakui ngaji rasa itu tidak dari Al-Quran. Padahal rasa itu kan bahasa Jawa toh, Pak. Aslinya ya ihsan itu. Ingat,
Ada proses Islam, iman, ihsan. Ihsan ini makrifat. Orang yang sudah iman belum tentu ihsan. Orang yang sudah Islam belum tentu iman. Kebanyakan umat Islam khususnya berhentinya di iman. Kami sebut nurul iman, belum hakul iman, belum ihsan. Bukti nyun sewu. Salat. Nggih? Contoh salat. Kita secara fisik salat itu pembuktian daripada iman kepada Allah setelah masuk Islam. Tapi coba ruhaniahnya kemana? Ini yang umat Islam gak nyadari. Mengapa demikian? Karena menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid, ilmu sejati, ilmu rasa. Nolak itu. Saya bukan membuka rahasia setiap diri manusia. Enggak, ini fakta, memang seperti itu. Memang seperti itu. Fakta di lapangan, apapun status kita, alimo ilmu Quran, alimo ilmu fikih, alimo ilmu hadis, alimo ilmu balagho mantek, jikalau menolak tentang jalur pengajaran Muhammad di dinut tauhid, nggak bisa Pak. Sholat itu hatinya menghadap wajah Allah, nggak bisa. Kalau tidak menghadap wajah Allah, hukumnya apa? Tolong, ini tak mentalak nih ngomong, nih demi umat, semata-mata demi umat, biar mau mengevaluasi diri dan tidak membenci tentang masalah ajaran ruhaniah. Dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Pun niki nemen. Al-An'am 79. Ini mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Bagaimanakah ketika jenengan iki melakukan apapun, terutama sholat. Ini kan difanatikan ya, sholat 5 waktu. Dan rohania kita tidak menghadap wajah Allah, bagaimana hukumnya? Di situ dijawab. Ayatnya kalau saya sebut, ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Yang saya garis bawahi yang terpenting adalah kalimat wa ma ana minal musyrikin. Artinya ini kan, dan saya sudah tidak tergolong orang yang menyekutukan, menduakan Allah. Itu di mana letaknya? Ketika jenengan, hati jenengan menghadap wajah Allah. Ini wajah tuh, sesungguhnya ku arahkan, ku saksikan wajah ruhku terhadap siapa? Wajhiyah, wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya yang disifati tadi loh, Al-Hayy. Dan di manakah Al-Hayy? Di mana-mana. Kalau bahasa saya sederhana. 4. Angin, api, lemah, air. Wajah Allah itu adalah dalam api. Api itu. Dohire api. Umpama nggak ada api, bagaimana bisa kita memasak?
Bagaimana kita? Semacam-macam. Memang sifatnya api panas. Tapi lihatlah siapa di dalam dan di luar api itu. Gandengannya api berarti angin, oksigen. Siapakah angin oksigen itu? Ini kalau syahadata ini kita masih syahadat roh dan syahadat jasad Muhammad, syahadat Rasul. Kalau kita bicara wujudnya Allah, ya bukan wujudnya air itu. Siapa yang memberikan manfaat dalam air itu? Siapa? Orang syariat wujudnya Allah. Sehingga mengatakan kau tidak bisa menyerupakan dengan yang lain. Kalau syahadat sampean itu sudah syahadat tunggal, esa, ya nyatane air itu. Makanya mengapa ikan itu tidak bisa dilepaskan dengan air? Disitulah. Air kok mendatangkan ombak? Siapa? Ya, itulah wajah Allah. Bumi, kita lihat pohon-pohon. Kalau tidak nancap bumi, mati dia. Berarti nggak bisa dipisahkan antara pohon dengan bumi. Terus pohon itu siapa? Bumi itu kok pohon itu kok gak bisa dipisahkan. Boleh jadi saya katakan sesuatu yang membuat nyatane wujudnya Allah yang berupa, mohon maaf, pohon akhirnya hidup. Itu kalau sudah syahadat tunggal, yaitu nyatane Allah secara lahir. Saya bingung, ngombe kopi dulu, ngombe kopi nyantai, ngaji niki nyantai. Tambah munyer Gus, aku Gus, ngopi dulu, ngopi rokokan, nyantai mawon, nyantai. Mungkin jenengan bisa memahami tentang wajah Allah itu di dalam surah Al-Baqarah 115. Itu dikatakan gini. Fa'ainama tuwallu, dimanapun kau mengarah, menghadap, fathama wajhullah, maka di depanmu ada wajah. Kalau boleh saya katakan inilah bukan angin loh ya. Yang secara syariat mengatakan laisa kamislihi sayun. Loh, bisanya Anda sampai di sini itu dengan rasa. Bagaimana Rasulullah ketika mendefinisikan tentang rasa, tentang ihsan? Ini hadis loh Pak, sahih. Gini Rasulullah, sejarah ketika Rasulullah tausiah di depan sahabat, malaikat Jibril itu datang tanya terhadap beliau, ma huwa al-ihsan ya Muhammad, apa pengertian ihsan rasa itu? Beliau jawab langsung terhadap para sahabat, antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda menyembah, ketika Anda beraktivitas, pandangan rohaniahmu itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Itulah rasa.
Sebab nyambungnya, makrifatnya ruh dengan Allah itu harus dengan rasa. Makanya ayo ditoto, iman ya ditoto, ayo ditata. Fa'ilam taro, apabila kau belum bisa masuk dalam kaidah iku, ya mongko rumongso imano kalau kau itu seakan-akan selalu dilihat oleh Allah dalam setiap aktivitas apapun. Makanya menurut saya noto rasa iku luwih wajib katimbang jenengan iki noto jasad. Luwih wajib. Iki fardu ain, diri sendiri. Karena besok jenengan kali kula ya nggak mungkin menetap ning dunya lah ngono nggih. Nggak mungkin, sebab jenengan iki asli nih bukan negeri dunya sampean iki, bukan. Sampai ini penduduk akhirat. Buktinya Anda menerima ajaran akhirat. Penduduk dunya iku Pak nggak mau dikasih pelajaran akhirat, maunya ning dunya, maunya ning dunya, tapi dia tidak ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti penduduk akhirat itu sudah bisa dibaca, yo ruhaniah jenengan ini yang sudah yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan, sudah mau mendengar dan menerima sekaligus mengimani kebenaran ajaran Rasul di jalur dinul haq, lalu mengamalkan dalam rangka fattabi'uni, mengikuti ajaran Rasul dalam rangka supaya wa anibu jenengan kembali kepada Allah. Imannya. Jawabnya ayat ini, jikalau jenengan mengikuti ajaraku, kata Rasul di dalam surat Ali Imran tadi, iki kontan Pak, jawabannya langsung kontan. Nggak menunggu besok. Yuhibbukumullah. Allah pasti menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Mengapa demikian? Karena cinta sebelumnya terhadap Allah jenengan iki mau melepaskan. Bentuk pelepasan jenengan tadi, nggak ada iman selain Allah dalam hal apapun. Saya bicara Allah bukan nama loh Pak ya, bukan nama. Saya bicara hayun, hidup, bukan sifat. Ini yang ada dalam diri jenengan. Ini. Terus bagaimana kesalahan saya dulu sebelum saya menerima ajaran ini, wong setiap saat dan waktu baik jasad saya maksiat, rohaniah lebih-lebih beriman selain Allah, masih menduakan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan khawatir, Allah mengampuni segala kesalahan baik jasmani, lebih-lebih rohani. Sebab Gusti Allah iku moho pengampun, karena masih ada sisa waktu umur sampean untuk kembali kepada Allah. Inilah yang disebut taubatan nasuha. Ini kibun. Ketika sudah
rohania sampean iki ditarik oleh Allah dalam kemakrifatan, maka dimasukkanlah sampean golongan musyahadatul fana. Sudah fana selain Allah. Tondonya bagaimana? Jenengan nek wis makrifat nang Allah. Tandanya bagaimana? Kalau jenengan ini kekasih Allah. 3 hal yang mudah jenengan evaluasi diri. Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Segala apa yang timbul dan muncul pada diri panjenengan, apapun, apakah penglihatan, pendengaran, apakah pengucapan, tindakan apapun, jenengan sudah tidak beriman datangnya dari jenengan sebagai makhluk. Sudah tidak. Ini dalam diri jenengan ya. Dan juga di luar diri jenengan. Dalilnya mana? Kalau itu datangnya tidak dari kita sebagai makhluk, kait kecil sudah dididik, dihafalkan. La haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun tidak punya daya upaya untuk melihat, untuk mendengar, untuk apapun gak ada. Kekuatan apapun gak ada. Datangnya semuanya itu illa billah, dari Hayyun. Lah untuk mengklikkan itu hanya lewat rasa, lewat ihsan iki. Iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar. Iman yang sudah benar adalah ketika jenengan iki melakukan aktivitas, jenengan iki gak merasa datangnya dari jenengan. Berarti bukan jenengan yang melakukan. Itu pertama. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean bergemuruh sumber datangnya semuanya itu, atau yang melakukan semuanya itu akunya Allah dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan. 2. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati jenengan, ruhanian sampean ini tidak mudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah takut, tidak mudah gelisah, khawatir gak, alias tatmainul qulub. Hati jenengan tentram. Pun, iki tanda. Tanda kemakrifatan jenengan. Dalam kesadaran 24 jam itu. Terkadang juga memperjalankan jenengan dalam keadaan akal tidak sadar. Ketika apa? Ketika jenengan meditasi. Jenengan di bawah ruhania iku maklab. Akhirnya masuk dalam satu ruangan yang tidak ada batas. Suasananya itu terang. Keakuan diri jenengan sudah tiada. Tinggal keakuan Allah, kedamaian yang sejati jenengan rasakan di situ. Nah, itu dialami oleh golongan musyahadatul fana. Tapi gur setitik. Tapi sudah kekasih Allah. Mengapa Allah kok selalu menolong jenengan? Jenengan ikut terpleset, jatuh. Mengapa Allah tetap menolong? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah 257.
Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Karena yang jenengan jadikan sebagai imam, yang jenengan jadikan sebagai imam atau iman jenengan itu cuma Allah. Dalam segala hal, aspek apapun. Akhirnya ketika jenengan dalam kegelapan, pasti akan dipindah ke terang benderang. Artinya jenengan tadi lalai pada Allah, akhirnya diingatkan, akhirnya jenengan klik dengan Allah. Terus proses berikutnya adalah kamil. Seiring berjalannya jenengan ini selalu mengasah dan mengasah rasa tadi setiap saat dan waktu. Hati sampean selalu, ruhaniah sampean itu wajahnya menghadap Allah. Maka Allah akan memindah dari kelompok fana ke kamil. Kelompok yang bagaimanakah kamil itu? Kelompok di mana kebalikan daripada fana. Nek tadi fana itu 24 jam sedikit makrifatnya, sekarang kebalik. Lalinya yang sedikit. Akhirnya dimasukkan Allah di dalam kekasih Allah yang disebut mahfud. Disebut mahfud karena jenengan kali kula ini masih ada kepleseti. Makanya ayatnya wasabbih, bersihkanlah selalu dalam dirimu yang kemasukan yang tak sengaja tadi iman selain Allah. Apakah salah jenengan kepleset? Tidak. Mengapa tidak? Karena memang jenengan sebetulnya nggak ingin untuk kepleset. Tapi sing meleset ini sopo? Allah lagi toh. Jenengan paham kalau Allah yang melesetkan. Sebetulnya Anda tidak mau. Tapi berhubung ini proses, terplesetlah kita. Bagaikan seseorang ketika puasa Ramadan lupa. Kalau jenengan puasa, siang jam 12 malam, makan 1 piring, sampai kenyang, batal mboten? Mboten toh syariate. Jenengan lupa kalau jenengan puasa sampai dikatakan itu adalah rahmat Allah, anugerah Allah. Nggak apa-apa, karena Anda nggak ada unsur kesengajaan. Sama dengan ini. Wala baghin wala antin innallaha ghafurur rahim. Di situ Pak. Kemudian kalau sudah dikamil, Allah berpesan terhadap Muhammad. Muhammad wadhkurmat ilingomat isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, malam pun yang panjang, gunakan terus hatimu eling. Sambungi eling lewat rasa. Bahasa kitab hikam, sambungi ruh terhadap Allah, kuncinya ada di zikir sirul asrar. Oh, temeriku. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabiran. Sudah cukup bihi kelawan Allah bidzunubi ibadihi khabiran. Sudah cukup Pak. Coro kesalahan kita baik secara jasmani atau rohani hanya Allah yang tahu. Itu. Waktu ngibadah kita
kesalahan tidak menghadap Allah miturut surat Al-An'am berarti kita golongan orang musyrik. Bisa. Miturut surat Al-An'am, siapapun kita ketika melakukan aktivitas apapun, ibadah apapun, kok yo hati wajahnya ruh itu tidak wajhiyah, berarti golongan musyrik. Berarti gak diterima, Pak. Ibadah bentuk apapun, baik mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, bentuk ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, apapun, kok ning ati sik ana ganjaran, ana arep-arep surga, iku lak makhluk toh. Berarti miturut kacamata hakikat sesuai dengan surat Al-An'am, maka ma ini nggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya golongan orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan apa? Itu tadi pahala dengan surga. Sing gak nutut ngaji iki lereno sik. Wis ngunai. Ojo metenteng ya. Siapa yang gak nutut? Ya mereka itu yang menolak ajaran akhirat, menolak. Jelas metenteng ya. Ora gelem. Kebanyakan ngoten. Itu proses, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan. Ojo muter-muter koyok gilingan gandum, ya. Dari sini lagi, sini lagi. Yang diputer oleh himar nih loh. Nah, teruskan. Artinya jangan kita hanya belajar tentang syariat saja, naik ke hakikat. Biar kenal, biar paham mana sih sejatine urip iku. Dengan cara apa saya bisa bertemu hidup itu? Sebelum jenengan kali kula meninggalkan dunia. Sebab Allah sudah katakan dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah ya. Ayat berapa itu? 54 kalau nggak salah. Itu Allah berkata gini, kembalilah kau pada Tuhanmu saat kau ada di dunia ini. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau tidak mau, wama anam summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya udah, inilah yang kusebut ruh yang tersesat dalam kegelapan. Ya sudah, dipikir aja sendiri. Ayat ini memberikan hujaman terhadap kita, khususnya yang belum kembali kepada Allah. Yang sudah aman. Kalau sudah berarti menurut ayat ini summalatun sorun, summa la nafinya nggak ada. Akhirnya summa tunsorun. Maka Anda akan pasti mendapatkan pertolongan. Berarti aman, Pak. Jenengan gak usah khawatir mati kusuk iku piye. Gak usah khawatir, sudah aman. Sudah aman. Bahkan ayat ini juga satu paket dengan Al-Isra 72.
Yang Allah katakan siapa di dunia masih gelap pada Allah, maka di akhirat pun juga gelap. Ya ini. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan makna dari ayat ini, siapa ketika di dunia ruhaniyahnya sudah cetha, sudah nyatanya Allah, sudah makrifat, maka di akhirat pun aman. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Akhirnya ditaruhlah jenengan itu di musyahadatul baqa. Apa baqa? Maksum. Apa maksum? Maksudnya jenengan ini dalam 24 jam, mohon maaf, kemakrifatannya sudah sempurna. Sudah sempurna. Lah, ketika saat ada di situ kesempurnaan itu terserah Allah meletakkan ruhaniyah sampai di khos apa di khawasul khawas, itu urusan Allah. Kalau di khos jenengan iki orang lain, khususnya orang yang menolak ajaran akhirat, jenengan dikatakan orang edan. Kalau bahasa kitab majedub, sebab perilakunya selalu jadab. Kalau diletakkan di khawasul khawas, beda. Orang am pikir-pikir mau mengatakan jenengan edan, ora. Karena secara jasmani jenengan iki yo hablu minan nas, secara rohani yo hablu minallah. Inilah kesempurnaan dalam yang dimaksud agama Islam, itu di situ. Sempurna sudah. Makanya kita jangan terlebih dulu mengatakan Islamku sudah sempurna, tapi masih menduakan Allah. Kita di sini sifatnya belajar sama-sama. Nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada kiai, nggak ada santri. Dalam arti konteks secara hakikat sing ngaji dan yang diji iku ketunggalan Allah sendiri. Harus sampai di situ. Biar jenengan tidak menduakan terhadap Allah pada yang lainnya. Tapi proses memang kita seperti itu. Masih ada selain Allah dalam dirinya. Pertanyaannya bagaimana cara kami itu bisa dengan mudah di dunia sebelum mati itu sudah mencapai musyahadah. Sudah mencapai kemakrifatan pada Allah. Paling tidaklah alternatif yang terakhir musyahadatul fana. Itu tadi. Wadhkurullaha dzikron katsiron. Asah terus rasa di dalam diri Anda. Dengan cara nafi isbat. Lepaskanlah keakuan diri sebagai hamba makhluk yang segala-galanya. Kalau itu sudah jenengan lepaskan dalam diri Anda, otomatis dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah. Itu pasti, Pak. Itulah musyahadah. Entah sak detik, entah sak menit, entah sak jam, entah sehari, tergantung kita diletakkan Allah di mana. Wis manut mawon. Gak usah jenengan iki nguber-nguber wae, ya dah. Ketika kita ikut menanam, jangan. Cukup tanamlah. Asahlah dzikir sing yang sudah jenengan pahami, yaitu dzikir rasa tadi.
Urusan buahnya itu Allah yang menentukan. Tapi jangan sampai khawatir jenengan. Al-Ankabut ayat 5 Allah sudah katakan, barang siapa yang hatinya ingin bertemu aku, pasti waktu yang kutentukan akan terjadi. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Ada di situ, Pak. Inilah mengapa Rasulullah itu sampak-sampak mengorbankan keluarganya, kepentingan pribadi hanya semata untuk menyelamatkan umat tentang imannya. Ini beliau rela dicaci, beliau rela disidang, beliau rela disesatkan, beliau rela diapa-apakan. Sebetulnya hanya demi kita sebagai umat. Itu kalau bahasa hablum minan nas ya, seperti itu beliau. Sama dengan guru-guru kita akhirat ini. Beliau taruhkan kepentingan dengan istri, dengan anak, dengan waktu, demi kita sebagai muridnya, supaya keimanan jenengan ini tidak menjadikan budaknya nafsu, biar menjadi budaknya Allah semata. Ngoten loh, sebetulnya di situ. Berhubung wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman dengan kebenaran yang didatangkan ini. Akhirnya apa kesimpulannya? Kita mengatakan itu ilmu sihir, itu ilmu nggak benar dan lain sebagainya. Ini fakta di lapangan memang seperti itu, Pak. Oleh sebab itu berbanggalah jenengan, berbahagialah jenengan yang sudah mau menerima ajaran ilmu akhirat ini, karena itulah kekekalan yang abadi. Kalau ucapan apa yang muncul dalam diri saya ini tidak benar loh ya, saya sanggup dan siap menanggung resiko dunia lebih-lebih akhirat. Udah, ini taruhan saya. Ini taruhan saya. Urusan umat beriman atau tidak bukan urusan saya. Itu. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas yang meneruskan ajaran Rasulullah tentang dinul haq itu cuma satu, Pak, menyampaikan saja. Tidak ada hak untuk memaksakan supaya umat ini percaya. Tidak ada hak sama sekali. Tidak ada hak, hanya menyampaikan saja. Yang membuat percaya dan lain sebagainya, mohon maaf, itu bukan tugas guru-guru kita, bukan. Guru-guru kita cuma menyampaikan saja, menasehati, memperingatkan. Tergantung umat bagaimana mensikapi, menerimanya. Tapi menurut Quran, Pak, Quran sedikit sekali yang percaya, alias minoritas. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada fungsi daripada tawakal. Tawakal itu pasrah diri, yang asalnya jenengan ini masih ada dua, ada yang menyerahkan, ada yang diserahkan. Dikatakan pasrah dengan benar, mohon maaf, sudah nggak ada dua. Untuk bisa tidak ada dua, wa anibu ila rabbikum,
Anda harus kembali kepada Allah. Dikatakan kembali, ruhaniyah sampean sudah tidak ada iman selain Allah itu ada, termasuk diri kita. Apa yang muncul dan timbul bukan dari makhluk, tapi dari yang disifati tadi, hayyun. Udah, hati sampean bisa ada di situ, berarti yaitu tawakal, Pak. Tawakal. Biar tawakal itu bisa sampai kepada bako, ada prosesnya. Kadang jatuh. Ketika jatuh, fasabih bihamdihi, Anda bersihkan dengan cara terus mengasah dzikir rasa niku. Paham nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk sesi berikutnya tanya jawab ya. Nopo sing gembuleng, apa gembuleng ya? Yang mengganjal dalam hati sampean atau miskil dalam hati sampean dalam materi ini atau yang lainnya, kurang dong, kurang paham, saged ditanyakan Pak ya, saged. Okay. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau waktu saya menyampaikan materi itu tidak sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Artinya kami dibatasi Pak oleh Allah, tidak boleh istilah itu waktu terlalu panjang, nggak boleh. Inti, udah gitu. Nggih, monggo menawi ada yang tangklet kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mir ngapunten saderengipun Yai midhangetaken wedhar panjenengan kala wau dados emut menawi klientu nggih dipunleresaken menawi mboten klientu tenggen kitab Sirul Asror pasal gang 11 pripun kleru niku wonten pembersihan makrifat sifat kalian makrifat zat. Ingkang makrifat sifat boten saged dipun lampahi kajawi kedah nglampahi talqin utawa melalui talqin. Ingkang makrifat zat menawi boten klientu ingkang nate kula waos niku nggih boten saged ning kedah nglampahi ndawamaken utawa nglanggengaken asma utawa asma tauhid saking 3 yang terakhir dari 12 huruf utawa asma Allah. Nyuwun pencerahipun sapa Yai. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun leres, cuman tinggal bagaimana caranya kita mempraktekkan dalam penalkinan itu tentang sifat, tentang dat. Intinya adalah bagaimana jenengan tidak terpengaruh dengan sifat atau dat, tapi maksud saya masuk di dalam yang disifati dan zat hidup itu masuk dalam yang didati. Di situ ada bahasa hidup itu kan ada 4. Gabungi zat, sifat, asma, af'al disebut hidup. Tapi bukan maksud hidup itu sifat itu, bukan. Lah, sebagian besar ulama ahli tasawuf itu ada yang memakai binafsi. Artinya binafsi itu wis gak ngereken urusan imane wong liya. Entah wong liya itu beriman yang bagaimana wis gak ngereken. Artinya secara jasmani dia mendawamkan khalwat dan juga secara rohani.
Gambarannya gimana? Gini. Ditaruh wong itu apa? Digembuli wong wis gak gelem. Perlunya untuk bisa sampai kepada substansinya atau intisari. Akhirnya ada yang tinggalkan anak, istri. Dia ada di kamar sendiri, tamu nggak mau. Ada yang proses seperti itu untuk mencapai di dalamnya. Tapi bukan berarti ketika untuk mencapai intisarinya itu harus seperti itu. Makanya di dalam surat Al-Insan 25-26 itu kan mengatakan am dengan khos. Kamu harus mendawamkan khalwat itu secara am juga secara khos. Dikatakan am berarti jenengan kali kula ini secara jasmani berinteraksi dengan makhluk, tapi ruhani hanya berinteraksi dengan kholiknya. Iki am. Yang khos jasmani dan rohani ya udah wis nggak ada urusan makhluk, nggak ada. Untuk mencapai substansi atau intisari bisa lewat sifat itu sebetulnya. Untuk mencapai di dalamnya zat itu lewat isim juga lah, itu wadhkur isma rabbik, sebutlah Muhammad isma rabbika, dengan nama Tuhanmu. Itu bahasa syariat, bahasa kulit. Tapi ruhaniannya bukan isim. Kalau diucapkan bidat, seperti bismillah lah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sebagai sifat dunya, Ar-Rahim sebagai sifat akhirat. Lah terus masa nama yang disifati? Bukan. Masa nama yang ada di Rahim? Bukan. Nama sebagai penghantar memang. Penghantar kepada yang memiliki nama. Istilah bahasa, oke lah syariat iku ya penting. Pelajari. Tapi jangan berhenti di situ, jangan. Lanjutkan. Kalau bahasa pendidikan, kalau bahasa ngaji, jangan berhenti ngaji di syariat. Lanjutkan untuk menuju ke isi hakikat itu. Tujuannya siapa? Makanya Allah katakan dalam satu ayat, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Menyembah. Yang dimaksud menyembah yang benar itu ketunggalan. Artinya jenengan masuk di dalam yang memiliki nama itu, bukan namanya. Kalau sifat, yang memiliki sifat itu, bukan sifatnya. Kalau zat, yang memiliki zat itu. Mungkin kalau boleh saya katakan intisari, ngapunten ya, bosone angsal kula omongno ya rasa iku. Piye kau gambarno rasa dengan apa? Bisa enggak? Enggak bisa. Itulah yang disebut sebagai tali toh. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisomalaha. Tali ini yang tidak putus. Oleh karena kita jaga dengan bentuk kita mendawamkan segala hal ibadah murni dan tidak murni. Yang tidak murni kita kerja, gak murni kita masak, nggak murni kita rokokan, itu ibadah yang tidak murni.
Tapi ini akan menjadi nilai illa liya'budun manakala ruhaniyah jenengan estu masuk di dalam yang memiliki nama atau yang disifati. Paham ya? Bahkan mungkin dalam makalah keberapa itu, dalam kitab hikam itu, untuk mengetahui ibadah iki diterima opo ora itu, diterima atau tidak itu tergantung keadaan ruhaniyah kita. Itu beliau katakan gini, husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir di mata Allah, artinya amalia yang diterima oleh Allah secara fisik gitu, itu tergantung keadaan rohaniah kita. Apa keadaan rohaniah kita? Mingkol bin zahidin, hati yang condong kepada Allahnya. Berarti kalau tidak condong disebut mingkol bin rohibin, di mata Allah jelek, berarti tidak diterima. Lah, untuk menciptakan karakter ruhaniyah kita yang condong kepada Allah, cara Nabi Ibrahim, untuk menciptakan karakter ruhaniyah ini wajahtu wajiyah, ikut jalannya kita tidak bisa keluar dari ilmu akhirat ini, tidak bisa keluar. Atau jalannya kita tidak boleh menolak pengajaran-pengajaran ilmu di dalam ruhaniyah yang kita sebut dengan ilmu tauhid atau ilmu sejati. Ini nggak bisa. Ilmu yang mendidik ruhaniyah kita apa? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ilmu yang mendidik ruhaniyah jenengan untuk supaya bebas ruhaniyahnya dari belenggunya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sederhana, Pak. Ngajak itu sederhana. Apa? Biar kita beriman dalam aspek apapun kita yang melakukan. Atau makhluk yang melakukan. Makhluk yang ada, makhluk yang berperan, makhluk yang punya kehendak, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan seterusnya. Itu nafsu. Akhirnya muncul dalam diri kita rasa keakuan diri yang melakukan ini yang disebut nafsu. Nafsu itu kan diri, nun faksin, diri berarti ingsun. Dikatakan kita berjalan di atas jalan nafsu karena diri kembali kepada makhluk. Kalau berjalan di atas jalan Allah yang dikatakan fisabilillah, maka diri nafsu nun faksin, diri Allah. Jadi diri makhluk lepas kari diri Allah. Memang kalau dalam zona ini hati kita gila, Pak. Gendeng hati kita. Ruhaniyah kita gendeng. Artinya gendeng itu siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama pasti akan semakin jauh arah timur yang ditinggal. Siapa yang hatinya itu keakuannya Allah muncul terus, maka semakin jauh keakuan diri makhluk yang ditinggal. Itu otomatis. Dan atau sebaliknya, terserah golongan manusia bagaimana. Jadi memang benar, miturut proses memang kembalinya kepada nama dulu, ya. Nama dulu. Kita kenal si A, nama dulu. Kemudian sampai yang memiliki nama. Artinya
ketika kita kenal pada Tuhan nama, jangan pernah berhenti. Artinya kalau kita sudah belajar ilmu syariah, lekaslah naik ke hakikat. Biar iman itu akan menjadi ihsan. Kalau ihsan sudah benar, kalau sudah benar, maka di situ la maujudan illallah pun beres. Nggih, wonten melih, monggo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kula derek tanglet kalih nyuwun sewu, kula menika ngikuti panjenengan menika lewat YouTube. Lah wonten makalah waktu nika napa istilahé napa niku talqin napa niku. Lah waktu niku kula ngikuti terus. Lah begitu nyuwun sewu, begitu kula salat waktu tahiyat akhir napa tahiyat awal menika dalam hati kula menika ngikuti punapa ingkang dados ingkang dipun ngendikake panjenengan niku sah napa mboten, kalih suul adab napa mboten, kalih kula niku sok ngangen nek wonten tetembungan tiyang sepuh menika wong iso rumangsa aja rumangsa bisa. Lah ngoten niku napa sami kalih la haula wala quwata illa billah. Lah menika dalam hati kula niku terkadang napa nggih sok enten kata-kata ngoten niku, lah niku saking napa terkadang kula piyambak niku bingung nggih. Iki jane kula niku sok mikir ngeten, nek wong-wong kae ya sok ndikir. Lah kula niku sok terkadang sok sibuk ngoten niku setelah midhangetaken YouTube panjenengan. Lah menika kula nyuwun pencerahanipun kalian kula nyuwun kersane manah kula menika, diri kula menika saged nyuwun sewu, saged nyambung kalian ingkang dados punapa ingkang jenengan andharaken. Mekaten Yai, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhak menalkin itu Allah. Ini kalau saya tarik dari syahadat tunggal. Perkara sah atau tidak jenengan ikut talqin di YouTube. Jikalau saya tarik dari sisi syahadat tunggal, dari sisi makrifat sah. Karena pertama yang berhak mentalkin, talkin itu bahasa hakikat menyambungkan. Talinya ruh pada Allah lewat rasa itu cuman Allah. Mengapa saya katakan sah? Alasannya apa? Dalilin di gini Pak. Sudah tidak ada bedanya dalam pengetahuan makrifat. Api elek kabeh iku sangka Gusti, khairihi wa syarihi minallah. Apa yang muncul di dalam diri saya atau yang muncul di dalam YouTube, HP sampai muncul suara, kalau nggak ada Allah, kalau pandangan hati sampai jatuhnya itu sudah di jalur sini, maka sah. Mumpun dicampur dengan talqin secara thariqah liya, nggak sah. Harus pada ketemu orangnya. Itu miturut thariqah. Kalau hakikatnya lu sing beat iku Allah.
Mosok sih Allah itu hanya di si A saja? Lah enggak toh. Makanya saya katakan sah, alasannya Allah itu di mana-mana. Yang kedua, yang berhak untuk menyambungkan, menalkin itu cuman Allah. Umpama terhadap diri saya, wajib hati saya itu duduk di qalbin zahidin, melepas keakuan diri yang menalkin, baru muncul keakuan Allah yang menalkin. Apa bedanya dengan di YouTube? Akhirnya muncul suara di HP. Apa bisa tanpa adanya Allah di situ? Ujuk-ujuk tiba-tiba HP sampean saged bunyi? Nggak mungkin. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Loh, niki mboten dangkal. Makanya diartikan talqin miturut hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah lewat hakikatipun syahadat, ya. Kalau kita urai satu persatu. Siapa kedudukannya di asyhadu itu? Allah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus saat menjelang akil balik. Setelah keputus, akhirnya rohania Anda tidak ada rasa pada Allah, rasane pada makhluk. Alhaakumut takasur, itu bahasa takasur. Jenengan kali kula ati lalai, artinya lalai, nggak ada rasa kalau semua itu Allah, justru semua itu makhluk. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Tergantung apa pilih ini, monggo. Makanya datangnya ilmu akhirat dijatuhkan. Saya bersaksi, saya menyaksikan. Siapa yang kau saksikan? Namakah? Sifatkah? Itu jalannya memang. Tapi yang harus saya mensaksikan itu adalah apa yang kukatakan tadi dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ya udah. Sehingga ketika belum bersaksi pada ilallah dengan sebenarnya, la ilaha itu dalam hati sampean kali kula isinya adalah dunia semuanya, makhluk. Makanya di dalam la ilaha ikut cara tauhid kan harus itu ada apa, perintah, amar, nafi. Nafikan apa yang ada di dalam hatimu selain Allah itu. Kalau itu sudah kau nafikan, kau tiadakan, ilallah isbat, akhirnya tetapkanlah Allahnya. Ini proses-prosesnya Bapak Ibu. Sehingga istilah bahasa talqin digunakan oleh ahli tahqiq, ahli hakikat adalah menyambungkan talinya ruh kita pada Allah yang sejak akil balik sampai berpuluh tahun itu yang keputus. Bahasa proses siapa yang memutus? Bahasa proses loh Pak, syariat nafsu. Ini diterangkan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Kalau nafsu. Tapi kalau kita tarik aslinya,
pada hakikat makrifat siapa yang memutus? Ya Allah sendiri ya. Tapi untuk mencapai sebelum di situ prosesnya kita ngomong makhluk hablum minan nas, iblis. Al-Hijr 39:40. Ketika saat iblis itu didapuk Allah, dicap Allah sebagai makhluk yang khianat, maka iblis diusirlah dari surga ke dunia. Sejarah. Tapi sebelum keluar, iblis minta 2 penangguhan, dan itu diiyakan Allah. Miturut Al-Hijr 39:40. Apa? Enggak mati-mati kalau tidak datangnya hari kiamat. Jenengan tidak akan lepas dari nafsu selama jenengan masih di dunia. Sampai kapan? Sampai hatta zurtumul mako, sampai mati. 1. Yang kedua, akan menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya di atas jalan iblis, di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Kalau kita berjalan di atas jalan nafsu, selalu keakuan diri makhluk yang belum lepas itu. Siapa sing ngaji aku? Siapa sing sholat aku? Siapa sing zakat aku? Sing haji aku? Aku. Keakuan diri makhluk ini muncul. Jadi berarti kita berjalan di atas jalan nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah ini harus dilepaskan. Dengan cara apa kita melepaskan ini? Sebab mohon maaf, ketika saat iblis itu menjerumuskan kita, otomatis kita akan lalai, terputuslah tali itu. Sehingga mengapa Allah sampai dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum kedatangan kematianmu inilah, lekaslah kau kembali. Berarti harus terima ajaran ilmu akhirat. Dengan begitu barulah Allah menyambungkan. Suka-suka Allah menyambungkan dengan cara langsung yang katanya pada makhluk atau dengan YouTube, monggo. Tapi mohon maaf loh Pak, ini tidak bisa diterima di kalangan di bawahnya loh ya. Mohon maaf. Buktinya, mengapa itu kok tersambung? Ada rasa iman dalam diri jenengan, dalam semua aspek apapun jenengan pasti di dalam hati jenengan ada rasa atau iman kalau yang melakukan itu Allah, berarti sambung. Sambung sudah. Kan suka-suka Allah mentalkin. Lewat apapun bisa. Nah, ketika sudah disambung inilah, maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 256, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh. Rosomang pegang teguh. Caranya bagaimana? Yang jenengan harus tetap mengasah zikir tersebut terus, zikir rasa tadi terus dan menerus. Lah barulah ini nanti jenengan semakin lama tabiat karakter hati sampean itu sudah berbeda. Yang tadinya kita gampang gelisah, gampang muring-muring, gampang hasud, gampang riak, gampang takabur, sirna semuanya. Sirna. Karena bukan buahnya yang disebut sifat yang tercela itu yang jenengan ambil, tapi pohonnya yang jenengan tumbangkan.
pohon yang berbuah sifat-sifat tercela itu jenengan tumbangkan. Apa? Basariah itu sifat basariah, keakuan diri, tumbang. Udah nggak ada. Jadi talqin atau beat saya katakan sah karena yang membeat itu Allah, yang menyambungkan itu Allah, dan itu suka-sukanya Allah. Dengan cara apapun bisa Allah lakukan. Jenengan gak usah pesimis dari makalah di luar, beat itu talqin harus ketemu orangnya yang menalkin. Lah sing nalkin iku Allah. Saya juga tidak menyalahkan terhadap makalah yang harus ketemu orangnya, enggak. Karena apa? Tak maklumi, karena masih merasa yang menalkin itu manusia. Makanya tentang mursyid pandangan saya itu Allah, tentang guru pandangan saya itu Allah. Urusan orang lain mengatakan mursyid, guru, sang penuntun itu makhluk, monggo kerso, monggo kerso. Surat Al-Maidah, dasar saya malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya juga tidak bisa memberikan mudorot atau manfaat. Manfaat berarti tidak bisa menalkin. Makanya siapapun jenengan, tatkala sudah di jalur makrifat dan itu menalkin, aku yakin bukan keakuan jenengan yang melakukan penalkinan, tapi keakuan Allah. Aku yakin seperti itu. Semuanya pasti seperti itu. Barulah inilah yang kusebut talqin yang sah, itu di situ. Talqin yang sah. Jadi urusan persepsi dan pemahaman tentang talqin yang harus muncul dari mursyid, guru atau makhluk, monggo, saya tidak menyalahkan. Cuman menurut dari kacamata makrifat, sebetulnya mursyid kang sejati, guru kang sejati adalah hidup dalam diri jenengan piyambak. Mekaten. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi napa Pak? Lali aku. Itu akan sama tatkala betul-betul rasa sing muncul dalam diri jenengan itu sudah tidak lagi keakuan diri makhluk. Sama. Kadang tak istilahno rokok ambek korean iki makhluk. Inilah sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Sampai pagi nggak akan pernah bisa namanya korean itu menyalakan api untuk menyumet rokok. Nggak akan bisa. Kecuali ada pihak yang berikutnya mengambil dikorek. Sama. Jadi pertanyaan kedua itu sama manakala jenengan ini sudah lepas diri keakuan makhluk. Kalau sudah lepas keakuan makhluk, itu loh wujudnya Allah yang disebut nurullah jenengan. Secara fisik dohir seperti itu. Makanya kita, kalau kita masuk di dalam sifat wajib Allah, ma'ani ya, wahdaniyah, makna sawiji, orang banyaknya triliunan ini nggak ada yang sama toh, nggak ada. Itu sebagai bukti sifat ahadnya Allah.
Ini boleh jenengan masuk di situ manakala sudah di ahad baru iya wujud dohiri Allah yang disebut nurullah. Dalam satu kalimat ngeten Mbak, wujud sejatiku supaya dikenal oleh makhlukku manusia, tak nyatakno jenenge nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine. Tapi wujud dunya saisine duduk wujud sejatiku. Ini makalah mbau wingungno niki. Makanya dalam surah Al-Hadid kan Allah berkata, kuwi nek kepingin roh wujudku huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahir wal batin. Lah iki nek jenengan boten masuk di dalam syahadat tunggal mboten saged, dan tidak boleh mengatakan wujud dohir Allah dunya saizin, nggak boleh. Kalau sudah masuk di situ lah suka-suka, karena selain Allah sudah nggak ada. Begitu. Oke, jadi sami Pak, dengan catatan dalam hati jenengan sudah tidak muncul keakuan diri sebagai makhluk mekaten. Oke, tasik wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepida dalem badhe nyuwun penjelasan bilih saknalikane kawula nglampahi holwat khusus menika wonten pitutur ingkang mekaten la ilaha illallah, nanging maknane sanes tidak ada Tuhan selain Allah. Nanging maknane la ilaha illallah meniku ora ana sapa-sapa, ora ana apa-apa kejaba ming Gusti Allah. Makaten nyuwun penjelasanipun Gus. Sebetulnya niku masuk di dalam sifat nafsiyah Allah yang disebut wujud. Udah benar. Itu akan menghantarkan Anda kepada ana. Ora ono sapa-sapa kejaba mung Gusti Allah. Itu kan isi nama toh. Allah kan nama. Itu menghantarkan jenengan nanti pada innani anallah. Dalam wahyu inti Allah tentang tauhid dari la ilaha illallah huwa anta ana. Walaupun bahasanya itu Allah, itu nama untuk menghantarkan jenengan ke ana. Nanti kalau ke ana artinya gini, ora ana sapa-sapa kejaba mung aku. Tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Aku. Bukan aku selain yang disifat tadi loh, bukan. Maksudnya yang dimaksud bukan aku itu hal-hal yang bersifatkan bisa disebut, bukan. Yang disebut aku, kalau bahasanya ben gak diprotes, akunya Allah, gitu loh ya. Makanya surat Toha ayat 14 kan Allah katakan, innani sesungguhnya saya, aku, iku anak yo aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, hadapkanlah terhadapku, wa aqimi sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk ingat aku. Ini kan
dalam tauhid yang sudah makrifat Pak ya. Makrifat bukan makrifat nama, bukan makrifat sifat, bukan makrifat zat. Makrifat aku. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapilah sembahlah aku. Jadi itu petunjuk Pak. Itu petunjuk walaupun bahasanya Allah itu sebagai lintasan untuk menuju ana. Ana yang ada di dalam diri jenengan, hidup itu yang berkata. Ana. Aku. Ini toh yang dikeruhkan, yang diperselisihkan tentang ana bagi orang syariat dan orang hakikat. Diperselisihkan karena beda pandangan. Lah, pandangan kita yang ada di syariat ananya ke makhluk, karena yang berkata makhluk melihat makhluknya. Tapi kalau ahli tahqiq bukan makhluk, karena sudah lepas makhluknya. Berarti ya hidup yang berkata tadi. Sehingga nggak sinkron ini. Dan itu memang sudah sistem Pak. Keimanan kita yang ada di nurul iman, ada di syariat, apapun itu memandangnya makhluknya. Sehingga tentang keimanan pada Allah dia memandang makhluk. Bukti adanya dunia seisinya, adanya Allah. Karena dunia seisinya yang menciptakan adalah Allah. Dia gak bisa memandang Allah, memandang makhluk. Ini memang syariat gitu. Harus dilanjutkan. Memandang bersyahadat pada aslinya, pada yang memiliki wujud. Siapa Allah? Ya bersaksinya. Itu harus benar. Akhirnya ahli tahqiq nggak kesimpulan tentang bersaksi, wujudnya Allah itu yang sudah nyata bagi mereka-mereka yang digolongkan ahli syuhud. Iku beliau jadikan bukti ketidakwujudnya selain Allah. Karena Allahnya sudah nyata, ananya sudah nyata, sehingga selain ana itu sudah tiada. Leres Pak Pun. Nggih, wonten malih. Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe nyuwun pirsa. Kanjeng Nabi niku riyin pasti nggih mengenal bahwa khairi wa sarihi min Allah, termasuk la haula wala quwata illa billah, termasuk orang yang digerakkan amarah, orang yang digerakkan untuk taat itu juga dari Allah. Dengan demikian pasti beliau menyadari semua dari Allah, dan pasti menyadari segala sesuatu itu dari Allah. Tapi ternyata waktu zaman dulu, zaman penyebaran Islam, fakta juga menunjukkan ada sesuatu kejadian perang, ya. Banyak perang antara orang Islam dan orang kafir. Nah, perang itu sendiri pasti kan melawan kodok-kodoknya Allah, yaitu orang yang digerakkan untuk memerangi Islam itu juga kehendak Allah.
pada sekarang itu faktanya Kanjeng Nabi juga ikut berperang. Dengan Kanjeng Nabi itu ikut berperang, berarti ini termasuk melawan nafsu atau termasuk ikut kehendak Allah. Nggih. Itu membingungkan bagi kula. Nggih. Nyuwun tolong dipun perjelas. Nggih. Sekalian Harus. paham nggih. Suwun matur suwun. Kita biar nggak bingung harus memakai dua kacamata. Kacamata syariat, jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau itu jelek min nafsik, datangnya dari nafsumu sendiri. Itu sudah benar miturut kacamata syariat. Karena masih ada dua. Saya katakan benar, itu menurut pandangan kita yang masih ada di syariat itu nggak bisa mandang tunggal limat saged. Sehingga ada muncul bagus, ada muncul jelek. Sehingga ketika saat peperangan secara syariat, orang mukmin dengan orang kafir, mengapa beliau kok di posisi mukmin? Kita jangan geser ke hakikat dulu, ya dah. Kita masih muter-muter di dalam hukum syariat. Pertanyaannya, apakah itu berjalan di atas nafsu, di atas jalan kehendak Allah? Beliau itu ikut perang di situ. Itu pertanyaan. Dan ini juga memakai kacamata mana? Kalau kacamata syariat, itu kan juga ada dalil yang mengatakan terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Ndak, bukan nafsu, iku jihad di jalan Allah miturut kacamata syariat. Sekarang kita tarik kacamata hakikat. Katanya bagus dan jelek itu dari Allah. Terus bagaimana memposisikan ayat yang mengatakan jikalau jelek minafsik dari nafsumu, kalau baik saya maklum, itu saya paham, tapi jelek itu gimana? Nafsik. Oleh karena kacamata hakikat memandangnya itu tunggal, maka nafsik nun faksin diri kembali kepada Allah tajalli. Sehingga dalam kacamata hakikat tidak ada jelek, tidak ada baik. Yang ada apa? Jais, wenang. Pertanyaannya, beliau ketika secara syariat berperang, apakah ruhaniyah itu merangi nafsu? Nah, yang ngajak keakuan diri yang melakukan, ada selain Ahad. Kalau beliau secara ruhaniyah itu juga duduk dan membawa kacamata hakikat, mohon maaf, niki syariat jadi hakikat. Contoh jenengan sholat, bagus nih, bagus maklum kabeh wong ngomong apik, iki apik sangka Allah. Dalam posisi secara jasmani sampean sholat, jasmani. Secara rohani sampean wajib tinggalkan. Ninggalkan apa maksudnya? Meninggalkan keakuan diri yang merasa yang melakukan.
Jangan dimaknai meninggalkan sholat gerak-gerik. Ndak lo ya, mumpun salah paham sampean. Sholat secara syariat wajib dilakukan, hafidhu ala sholawah. Tapi wajib ruhaniyah meninggalkan keakuan diri yang melakukan. Berarti siapa? Allah. Setiap hari, setiap saat kita dihadapkan Allah 4 waktu, Pak. Taat, contoh sholat 1. Maksiat, jenengan melakukan larangan secara syariat. Bala, nikmat, 4 waktu ini lah Allah hadapkan pada diri kita. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah kita duduknya di mana? Nafsik diri itu tajalli apa takholli? Akunya Allah apa akunya hamba? Lah di sini. Kalau akunya Allah, kan tadi sudah dikatakan secara hakikat api elek songko Allah. Maksudnya pandangan tunggal, yo gak disebut api, gak disebut elek, disebut jais, wenang. Mengapa disebut wenang? Supaya tidak ada dua. Biar nggak ada dua. Kalau wenang ya sudah. Bagi Allah gak salah. Cuman bagi manusia mandangnya syariat ya salah. Contoh, saya ini menjadi presiden, Pak. Punya sifat jais, wenang. Lampu merah terak, nggak apa-apa. Jenengan masyarakat biasa, lampu merah terak, prit, kena undang-undang. Kalau saya justru malah yang hijau-hijau itu dicekati. Nah, ngoten nggih. Sing merah. Kok aneh iki? Apakah itu presiden itu memberikan contoh untuk melanggar aturan? Mboten. Tidak, karena kewenangan. Enggak apa-apa. Makanya tadi presiden. Artinya keakuan dirimu hilangkan, cek muncul keakuannya Allah. Ngoten lho bos, maksud saya itu. Jadi jenengan ben gak bingung, pakai 2 kacamata, syariat dan hakikat. Kalau syariatnya masih memang ada 2, api baik dari Allah, jelek dari nafsu sendiri. Terus dalam peperangan, secara syariat benar itu di jalan Allah. Tapi ruhaniyah duduk di mana? Walaupun bagus, miturut syariat, pakai kacamata hakikat. Berarti jenengan ruhaniyah harus berjalan di atas jalan Allah. Syaratnya lepas keakuan diri. Terus jenengan melakukan taat, maksiat, bala, nikmat. Sama. Gak ada bedanya. Bahkan kalau nggak salah di makalah 126 dalam kitab hikam ini, luwih apik kuwi laku dohirmu maksiat tapi rumongso ino itu apa ya, ino bahasa Indonesianya, terhina, daripada kau melakukan taat tapi dalam dirimu merasa dirimu mulia. Iki yo kalimat rada bingung. Tapi artinya bukan maksudnya wis kalau gitu maksiat tok. Ya ora ngono. Ini perbandingan. Di mata pandangan Allah, Anda lebih baik secara jasmani melakukan maksiat, tapi ruhaniyahmu itu lepas diri. Artinya lepas diri, menetapkan sifat hakikati hamba itu hina. Hamba ini hina. Lebih baik itu daripada kau laku taat tetapi memunculkan hati kita rumongso mulya, rumongso gumedhe hamba ini. Lah niki berarti
Iki laku sing bisa wusul dan tidak wusul. Kalau boleh saya katakan, 4 waktu itu adalah bisa saya katakan sebagai lintasan. Tergantung ruhaniyah tujuannya kemana, menghadapnya kemana. Mekaten Pak. Nggih. Cukup Bapak Ibu. Ibu ada? Ibu barangkali Ibu kasih kesempatan kalau ada. Wonten Bu? Mboten. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita sebagai umatnya. Beberapa ilmu pengetahuan tentang ilmu akhirat. Estu sebagai hamba yang diproses menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan barokah, dan akan diteruskan oleh anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir sedaya menawi kathah lepat kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.